Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Perdana. Pada tugas besar 4 kewirausahaan ini, saya akan mempresentasikan produk yang kelompok kami buat. Oke, pertama, uh, saya akan membahas tentang agenda pembahasan apa saja yang saya akan presentasikan di slide-slide presentasi ini. Yang pertama ada mengenai profil tentang Brownies Manten itu sendiri. Yang kedua adalah perjalanan Brownies Manten. Yang ketiga adalah perkenalan tim dan job desk masing-masing orang ya. Yang keempat adalah masalah yang ada di lapangan yang sering kami temui. Yang kelima adalah produk yang kami jual. Selanjutnya adalah keunikan produk kami. Selanjutnya ada tentang Brownies Manten. Dan yang terakhir adalah pelanggan potensial, serta persebaran produknya itu sudah sampai mana aja. Oke, yang pertama adalah brownies manten. Brownies manten adalah brownies kering pertama di Indonesia yang dibuat tanpa tepung dan margarin, sehingga membuat snack ini rendah lemak. Nah, selanjutnya adalah perjalanan brownies manten. Pertama kali brownies manten itu dibuat tanggal 18 September 2014. Pertama kalinya brownies manten berdiri tanpa adanya pegawai satupun dengan modal yang masih kecil. Yang kedua adalah tanggal 22 September 2014 mulai merekrut karyawan serta menambah peralatan produksi supaya produksinya bisa lebih banyak. Terus selanjutnya ada 2014 November, kami mulai menambah cabang di provinsi di Indonesia. Di tahun 2015, Brownies Manten resmi mendaftarkan merek dagangnya untuk mendapatkan izin ya, dan label halal dari MUI. Selanjutnya ada 2017, Brownies Manten mulai mencoba masuk ke pasar offline seperti Carrefour, mall, serta beberapa pusat perbelanjaan kota yang besar di Indonesia. Oke, kita selanjutnya. Nah, ini adalah perkenalan tim Brownies Manten di cabang Tangerang. Oke, tim kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama itu saya sendiri, saya sebagai ketua dan desainer. Nah, yang kedua ada PIC produksi, ada Anang Dwi Saputra. Yang ketiga ada Yurfani, dia di divisi pemasaran. Dan yang keempat adalah Tri Wulandari sebagai PIC keuangan. Oke, yang pertama. Nah, saya sendiri sebagai ketua dan desainer. Yang pertama adalah tugas saya adalah mengkoordinasi tim. Yang kedua adalah membuat desain packaging, pamflet, brosur, template postingan di sosial media seperti Instagram, WhatsApp atau Facebook, dan di marketplace seperti Tokopedia, Shopee. Nah, selanjutnya adalah membuat foto produk dan video review produk. Nah, itu adalah tugas saya sebagai ketua dan desainer. Selanjutnya adalah Anang Dwi Saputra sebagai PIC produksi. Tugasnya adalah mengatur dan mengontrol bahan baku proses sehingga menjadi bahan dengan ketentuan target yang telah ditentukan. Yang kedua adalah melaksanakan kebijakan dan rencana produksi. Yang ketiga ada yang bertanggung jawab terhadap proses produksi yang sedang berlangsung. Jadi dia yang mengawal dari awal sampai akhir untuk proses produksinya. Yang ketiga adalah Yurfani sebagai PIC pemasaran atau marketing. Yang pertama adalah tugasnya memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen atau berinteraksi langsung kepada konsumen. Nah, yang kedua adalah membuat strategi pemasaran produk. Yang ketiga adalah melakukan riset untuk menentukan harga. Wah, ini perannya penting banget sih untuk Yurfani, karena untuk sebagai pemasaran melihat pesaing-pesaing yang menjual dengan produk sejenis untuk dianalisa bagaimana produk kita bisa bersaing dengan produk sejenis dengan banyak-banyak pesaing. Yang ketiga ada yang keempat adalah Tri Wulandari selaku PIC keuangan. Tugasnya adalah mengkoordinasikan dan mengkontrol perencanaan pelaporan serta pembayaran kewajiban pajak usaha kami agar efisien, akurat dan tepat waktu. Yang kedua adalah merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran bisnis. Yang ketiga adalah merencanakan dan mengkoordinasi dan mengontrol arus kas bisnis yang kami lakukan. Selanjutnya adalah masalah yang sering kami temui yang ada di lapangan.
Yang pertama adalah perang harga. Ini jelas perang harga itu sangat berpengaruh ya di berjualan-berjualan online atau offline. Seiring berjalannya waktu, makin banyak pesaing yang menjual produk sejenis dan harga murah, aroma yang menarik, dan kemasan yang perbarui. Yang kedua ada modal awal. Masalah bagi semua pebisnis untuk memulai usaha. Kami mengalami kesusahan dalam memulai bisnis ini dalam mencari modal awal untuk menjalankannya karena terbatasnya pendapatan masing-masing dari kami. Nah, ini adalah foto-foto produk dari brownies manten. Nah, ini adalah pertama brownies non kolesterol yang paling banyak laku di pasaran. Karena tadi yang saya sudah ceritakan di awal, ini adalah brownies pertama yang dibuat tanpa margarin dan tepung sehingga rendah lemak. Nah, ini adalah varian berikutnya. Ada brownies crunchy banana, rasa pisang, dan crunchy coklat rasa coklat. Nah, apa sih keunikan brownies manten dari segi produk? Brownies yang dibuat tanpa tepung dan mentega sehingga rendah kolesterol karena melihat lebih dari 50% penikmat snack adalah kaum wanita. Sedangkan masalah terbesar yang sering wanita hadapi adalah hobi ngemil tanpa mau gemuk. Kenapa sih namanya brownies manten? Agar mudah diingat, karena pada saat itu sedang hangat-hangatnya para ustadz menyerukan nikah muda kepada para remaja, sehingga memunculkan ide untuk menamakan brownies manten dengan konsep cinta-cintaan. Selanjutnya, apa sih keunggulan brownies manten dari segi konsep? Brownies manten dibuat bukan hanya sekadar untuk menjadi snack atau yang habis dimakan, namun brownies manten dibuat sebagai media penyampai pesan kepada orang yang terkasih. Nah, pelanggan potensial ini di sini ada 3. Yang pertama adalah mahasiswa yang doyan ngemil, apalagi kalau sambil nugas ya. Nah, orang kantor juga tuh kalau lagi meeting atau lagi ngobrolin kerjaan di luar itu pasti banyak yang suka ngemil. Yang ketiga adalah pelajar. Nah, ini adalah pembahasan yang terakhir untuk strategi permasalahan. Target pasar di seluruh Indonesia. Yang pertama offline. Offline itu kami mencoba menjual di supermarket, kantin kampus atau sekolah, pasar swalayan. Dan terakhir adalah online. Instagram, Facebook, dan Tokopedia. Mungkin itu saja pembahasan presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.